Jazakumullah khairan. Allah yubarik. Mau pakai wireless atau ini aja? Yang mana? Yang mana aja? Mana aja? Oh, iya. Jelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Rahiqul Makhtum tentang sirah nabawiyah. Ini sampai tentang permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di titik sebentar, afwan, ini yang online sudah nyimak? Sudah masuk online belum? Ya, bisa sekarang. Ya? Kayak Ustaz agak susah. Bisa, jazakumullah khairan. Maju mundur. Allah yubarik fiik. Jazakumullah khairan. Allah yubarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di pertemuan yang terakhir, ini kan Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq saat beliau berada di gua Hira. Kemudian beliau pulang minta diselimutin oleh Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Kemudian beberapa hari setelahnya atau 1 hari setelahnya, beliau langsung diajak sowan menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa kok dibawa ke beliau? Karena Waraqah beliau adalah seorang ahli dalam agama-agama sebelumnya, baik Yahudi ataupun Nasrani, dan beliau yang menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Kemudian di antara kejadiannya kemarin sudah kita sampaikan juga adalah katanya bahwa Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW di saat mendapatkan suatu namus ataupun datangin namus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, maka mereka akan dimusuhi oleh kaum-kaumnya dan bahkan akan diusir oleh kaum-kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, amukhriyahum, apakah mereka nanti akan mengeluarkan saya dari kampung halaman saya? Dibilang iya, bahwa tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan suatu wahyu ataupun kedatangan seorang namus sebagaimana yang engkau alami saat ini, kecuali mereka semua akan dimusuhi oleh kaumnya. Itu kemudian juga kemarin sudah kita sampaikan bahwa di antara perkataan Waraqah itu adalah wa yudrikuni yaumuka ataupun yaumaka ansurka nasran muazzara. Kalau seandainya nanti usiaku mungkin lama dan menjumpai masa yang engkau akan diusir oleh kaummu, akan disakiti oleh kaummu, niscaya aku akan membantumu, akan menolongmu. Kemudian selesai peristiwa tersebut, wa fataral wahyu. Kemudian wahyu terputus. Semenjak wahyu pertama, yaitu di saat Nabi Muhammad beliau bertahannus beribadah di Gua Hira, ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah peristiwa bertemu dengan Waraqah ini, kemudian wahyu terputus. Ini wahyu terputus artinya bagaimana? Ini sebelum kita bahas masalah yang disampaikan oleh beliau di sini ini. Ini wahyu terputus sebanyak 2 kali nanti. Sebanyak dua kali. Yang pertama adalah di masa-masa permulaan wahyu ini. Di masa-masa permulaan wahyu, yaitu setelah bertemu dengan Waraqah kemudian berhenti sama sekali.
Keduanya nanti kapan? Keduanya itu nanti adalah di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW di saat beliau diangkat sebagai seorang nabi. Intinya bahwa yang kita perhatikan ataupun kita lihat bahwa wahyu ini nanti terputus sebanyak dua kali. Yang pertama tadi itu, kemudian yang kedua adalah setelah beberapa surat turun, kemudian wahyu juga terputus, baru kemudian diturunkan surat Ad-Duha. Tapi untuk pemutusan yang pertama ini adalah setelah turun Al-Alaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW nanti juga dikisahkan di sini bahwa di saat beliau bertahanus lagi di Gua Hira, beliau keluar dari gua tersebut. Kemudian ada orang memanggilnya, ada suara manggilnya. Nanti insya Allah dikisahkan. Baru kemudian setelah mengalami peristiwa tersebut, wahyu terputus, kemudian diturunkanlah setelah itu adalah surat Al-Mudaththir. Berarti ini nanti ini untuk menyangkut masalah wahyu putus itu sebanyak ataupun ada dua kejadian. Kemudian di sini dibahas oleh beliau, amma muddatu fatratil wahyi fakhtalafu fiha ala iddati akhwalin. Ini yang di halaman 76. Ini qadarullah belum sempat beli kabelnya kemarin sehingga proyektor yang kita bawa. Amma muddatu fatratil wahyi fakhtalafu fiha ala iddati akhwalin. Ini halaman 76 untuk teks Arab ataupun yang saat ini menyimak juga di online. Ini halaman 76. Amma muddatu fatratil wahyi fakhtalafu fiha ala iddati akhwalin. Saat misalnya ditanya, ini kira-kira masa vakum ataupun terhentinya wahyu yang pertama kepada Muhammad SAW ini berapa lama fatrahnya ataupun masanya. Di sini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan faqila 3 sinin, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 12 tahun setengah, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan beberapa ataupun 2 ataupun 3 hari saja. Dan ini Syekh Al-Barq rahimahullah, beliau di antara ulama yang merajihkan ataupun mengatakan bahwa fatrah ataupun masa vakum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah wahyu pertama diturunkan itu adalah 2 ataupun 3 hari saja. 3 hari saja. Ada sebagian di antara ulama termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menuliskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah selama 2 tahun setengah. Kemudian dibahas waqad baqiya Rasulullah SAW fi ayyamil fatrati kaiban mahzunan ta'tarihi. Sebentar ini ta'tarihi al-hiratu wa dahsyatu. Kata beliau di sini ini pada masa vakum tersebut Rasulullah SAW beliau ditimpa kesedihan tentunya yang sangat mendalam, diselimuti oleh kebingungan dan juga beliau terus terang panik yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa paniknya? Khawatir terjadi sesuatu pada beliau. Jangan-jangan ini hanya halusinasi beliau saja ataupun mungkin kekhawatiran yang lainnya. Karena beliau saat itu berurusan tentang masalah hal-hal yang ghaib, yang tidak biasa ditemui oleh umat manusia. Wa fatal wahyu fatratan hazan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balagana huznan ataupun hazanan ada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Ini kita bacakan dulu ini tentang masalah kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah ini nanti Muhammad SAW sampai beliau mau bunuh diri, berdasarkan riwayat tersebut. Sebelum nanti dibahas oleh para ulama tentang masalah komentar mereka tentang masalah riwayat ini. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang hadisnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Cuman ada sebagian di antara perkataan yang mudraj ataupun sisipan dari siapa? Dari Imam Zuhri rahimahullah.
Perkataan mulai dari apa di sini? Perkataan tentang masalah Muhammad SAW, beliau akan menjatuhkan diri beliau dari lereng gunung langsung ke jurang biar langsung mati. Karena kenapa? Karena beliau karena wahyu terhenti. Tambahan ini kata para ulama, ini adalah bersumberkan dari Imam Zuhri rahimahullah dan tidak disandarkan kepada perkataan seorang sahabat. Sehingga hadis yang berkaitan tentang masalah penambahan cerita ini tentang masalah Nabi Muhammad ingin bunuh diri, ini adalah penambahan yang dhaif, yang beda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Fakullama awfa bidr Nabi Muhammad SAW di saat beliau berhenti ataupun wahyu telah berhenti, beliau khawatir, sangat sedih saat itu. Kemudian beliau berlari kencang, kemudian terjatuh menuju ke arah puncak gunung. Fakullama awfa bidirwati jabalin, ini kita bacaan kisah dulu. Fakullama awfa bidirwati jabalin likai yulqi nafsahu minhu tabaddalahu Jibril alaihi salam. Di saat beliau sudah sampai ke puncak gunungnya, beliau ingin menjatuhkan diri beliau dari atas gunung. Tapi kemudian tahu-tahu malaikat Jibril alaihissalam beliau muncul. Faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Malaikat Jibril beliau bilang, wahai Muhammad, ente itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente tidak sedang mimpi, ente benar-benar akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Fayaskunu lidzalika jashu. Kemudian hati Nabi Muhammad SAW beliau menjadi tenang, wa taqarra nafsuhu, dan juga jiwa beliau menjadi tenang. Akhirnya kemudian beliau balik pulang ke rumah lagi. Fa idza qalat 'alaihi fatatul wahyi ghada limithli dzalika. Kejadian berulang di saat nanti wahyu berhenti, Nabi Muhammad beliau ingin bunuh diri. Ini yang disebutkan dalam riwayat ini. Faida awfa bidriwatil jabal tabaddalahu Jibril faqala lahu mithlu dzalika. Saat sudah sampai di puncak gunung mau menjatuhkan diri, malaikat Jibril muncul. Kejadian yang pertama kejadian lagi dengan mengatakan bahwa wahai Muhammad, ente adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ikhwah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Cuman untuk penambahan tentang masalah kisah ini, kalau masalah kisah Nabi Muhammad SAW beliau berada di Gua Hira, kemudian menemui Waraqah, semua hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang bermasalah adalah penambahan tentang cerita Nabi Muhammad SAW beliau ingin bunuh diri. Di antara ulama yang counter riwayat ini adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Di dalam riwayat tadi itu ada kata-kata fima balaghana, dalam suatu kisah yang sampai kepada kami. Ini adalah perkataan dari Imam Zuhri rahimahullah. Beliau tidak menyebutkan siapa nama sahabatnya, siapa nama sahabat membawa kisah-kisah ini. Beliau juga nggak menyebutkan nama tabi'in lain kalau seandainya memang ada seorang tabi'in lain mengisahkan lafaz tersebut kepada beliau. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa min balaghatiz Zuhri wa laysa mausulan. Ini adalah termasuk hal al-balaghatuz Zuhri ataupun hal yang diterima oleh Imam Zuhri rahimahullah, dan sanadnya tidaklah sanad yang nyambung. Berarti ini maka nanti model-model hadis semacam ini ataupun penambahan ini atau mudraj semacam ini nanti adalah masuk dalam kategori hadis yang mursal. Hadis mursal, ada sebagian di antara nama sahabat tabi'in yang tidak disebutkan sehingga nanti dimasukkan dalam kategori hadis yang dhaif. Ini alasan yang pertama. Kemudian di antara alasan yang kedua, ini adalah kata para ulama, ini ziyadah penambahan tentang masalah kisah Nabi Muhammad beliau akan bunuh diri. Ini adalah penambahan yang mungkar. Karena kenapa? Di antaranya bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW, sabda beliau. Nabi Muhammad beliau mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka dia berada di dalam neraka jahannam. Orang yang mau bunuh diri, orang yang mati karena bunuh diri, dia berada di neraka jahannam. Nabi Muhammad SAW beliau tidak mungkin melaksanakannya.
Beliau tidak mungkin melaksanakannya, sehingga penambahan yang tentang masalah kisah Nabi Muhammad bunuh diri ini adalah suatu kisah yang dhaif. Suatu kisah yang dhaif. Jadi orang yang bunuh diri mungkin menggunakan menenggak racun, faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Orang yang bunuh diri mungkin dan menenggak racun, kemudian dia mati, maka nanti pada hari kiamat dia berada di neraka jahanam dalam keadaan nenggak racun juga sampai terus-terusan selama-lamanya. Begitupun orang yang bunuh diri menggunakan senjata-senjata yang lainnya ataupun wasilah yang lainnya. Kemudian di poin berikutnya di sini adalah tentang Jibrilu yanzilu bil wahyi marratan tsaniyah. Malaikat Jibril alaihissalam beliau turun lagi untuk kedua kali. Yang pertama kali adalah di saat beliau berada di dalam gua Hira. Kemudian yang kedua adalah kisah yang nanti ini akan kita sampaikan. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan wa kana dzalikan ay inqita'ul wahyi ayyaman liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadahu min raw'i. Ini kan wahyu tadi disampaikan, wahyu telah terputus beberapa hari. Ini adalah qaul yang paling kuat dari kalangan para ulama. Saat ditanya misalnya, ini tentunya untuk masalah hikmahnya itu apa? Kenapa kok wahyu dihentikan oleh Allah SWT? Malaikat Jibril tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam beberapa waktu. Dalam hadisnya Nabi Muhammad beliau tidak menyebutkan masalah hikmahnya. Kalau ada suatu kejadian, ada suatu syariat ataupun suatu peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW, ini biasanya kalau Nabi Muhammad beliau tidak menyebutkan masalah hikmahnya, nanti biasanya para ulama mereka menafsiri ataupun memperkirakan, ini kira-kira kenapa kok wahyu kepada Nabi Muhammad SAW beliau ataupun wahyunya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya di sini adalah liyuzhiba ma kana wajadahu min raw, biar rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dalam diri Nabi Muhammad SAW hilang. Khawatirnya bagaimana? Karena kan pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, pertama kali pandangan pertama beliau kepada malaikat Jibril alaihissalam, ada rasa takut dalam diri Nabi Muhammad SAW. Beliau belum diutus sebagai seorang rasul, baru diutus sebagai seorang nabi dengan adanya diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum diutus oleh Allah SWT sebagai seorang rasul. Sudah kita sampaikan perbedaan antara wahyu antara rasul sama nabi. Yang nabi itu mendapat wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan risalahnya kepada orang lain. Tetapi kalau rasul mendapatkan suatu wahyu kemudian diperintahkan untuk mendakwahkan terhadap orang-orang lain. Ini adalah tujuan yang pertama yang disampaikan oleh para ulama. Untuk kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui masalah hakikatnya. Tapi ini adalah perkiraan dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah biar nanti rasa takut dalam diri Nabi Muhammad SAW hilang terlebih dahulu, sirna terlebih dahulu, baru kemudian setelah terbiasa mendapatkan ataupun terbiasa bisa mengendalikan emosi beliau atau bisa mengendalikan masalah kejiwaan beliau, akhirnya kemudian malaikat Jibril alaihissalam beliau turun kembali. Ini termasuk disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Termasuk diantaranya adalah biar nanti Nabi Muhammad SAW beliau merasa penasaran dari segi apa? Penasaran menanti-nantikan wahyu kapan akan didatangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin penasaran, semakin timbul rasa kangen beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Tumbuh keinginan beliau untuk menerima wahyu-wahyu yang berikutnya lagi. Ini disampaikan sebagian oleh para ulama. Termasuk juga adalah untuk menghilangkan suatu syubhat, keraguan-raguan. Karena mungkin ada sebagian di antara umat manusia, ada sebagian di antara orang, mereka mengatakan bahwa ini Muhammad ini di saat dia ngomong, mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu, itu dia bohong.
Ucapan sebagian di antara umat manusia mungkin ada. Ucapan tersebut muncul dari mana? Muncul dari ini Nabi Muhammad dibilang bahwa beliau adalah ngaku-ngaku mendapat suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Nabi Muhammad ini sekedar ngarang-ngarang dia hasil perenungan, kemudian dibilang bahwa itu adalah suatu wahyu. Sehingga untuk menghilangkan kesan tersebut, wahyu dihentikan oleh Allah SWT. Masa kebenarannya Allah alam, tapi ini adalah sebagian di antara penafsiran para ulama. Karena kenapa? Di saat Allah Subhanahu wa taala menghentikan wahyu, kalau memang benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad tentang beliau mendapat suatu wahyu, itu adalah kalau yang benar berasal dari hasil perenungan Nabi Muhammad SAW, maka niscaya nggak akan berhenti. Niscaya nggak akan berhenti, akan terus sambung menyambung. Ada perkataan bahwa beliau mendapat suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat wahyu diturunkan ataupun di saat wahyu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa wahyu tersebut memang bukan berasal dari karangan Nabi Muhammad SAW, bukan dari hasil perenungan Rasulullah, tetapi adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu tersebut itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk masalah kapan wahyu akan diturunkan lagi oleh Allah dan kapan akan dihentikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah dan tidak ada intervensi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ini di antara hikmah kenapa wahyu itu kok dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah biar menghilangkan suatu syubhat, memadamkan suatu syubhat yang mungkin muncul dari ataupun keraguan-raguan dari kalangan umat manusia, dan mengatakan bahwa wahyu itu adalah hasil dari perenungan Nabi Muhammad SAW, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahyu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemungkinan hikmahnya ini adalah biar Nabi Muhammad SAW merasa termudahkan dari segi apa? Termudahkan dari segi beliau saat itu berurusan dengan makhluk ghaib. Beliau berurusan dengan makhluk ghaib. Yang mana makhluk ghaib tersebut dilihat Nabi Muhammad SAW dan dijumpai, dirasakan oleh beliau, sehingga beliau merasa berat di saat awal-awal menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, sehingga di saat ada sebagian di antara sahabat termasuk Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau nanya kepada Muhammad SAW tentang masalah wahyu ini, tentang masalah wahyu Rasulullah. Kaifa ya'tikal wahyi? Ya Rasulullah, ini hadis yang sahih dalam Sahihain dan Al-Bukhari sama Muslim. Ya Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu itu diturunkan oleh Allah SWT kepada antum? Caranya bagaimana? Dijawab oleh beliau, ya ahyanan ya'tini misla salasatil jaras. Kadang-kadang wahyu datang sebagaimana bunyi lonceng. Ini yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebenarnya riwayat di saat musim dingin beliau berkeringat. Berkeringat. Nanti insya Allah akan ada pembahasan masalah cara wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas oleh beliau berikutnya. Falamma hasalahu dzalika, saat terjadi masalah ataupun penghentian wahyu yang diantara tujuannya tadi itu adalah biar nanti Nabi Muhammad SAW beliau merasa tenang terlebih dahulu dari rasa takutnya, kemudian dan juga beliau biar nanti merasa menanti-nantikan ataupun merasa mengharapkan adanya wahyu berikutnya. Kemudian beliau mengatakan di sini setelah wahyu terhenti, beliau mengisahkan di sini, jawartu bi Hira'a syahran falamma qadaitu jiwari habattu falamma istambattul wadi fanuditu. Ini beliau di saat wahyu turun, beliau berada di Gua Hira kembali nunggu kapan wahyu akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kemudian beliau keluar dari gua tersebut sampai ke suatu lembah, fanuditu. Tahu-tahu kemudian aku dipanggil. Ada suara manggil beliau.
Fanadhartu amami wa khalfi, beliau noleh ke depan, noleh ke belakang, dan tidak ada orang di depannya ataupun di belakang beliau. Wa an yamini wa an shimali, dan beliau noleh kanan juga enggak ada, kiri juga enggak ada. Falam ara ahadan, kata beliau, ana enggak melihat seorang pun enggak ada. Ada suara panggilan, tapi orang manggilnya enggak ada. Kalau kita misalkan begitu, di tengah padang misalnya, di tengah padang luas, ada suara manggil, tapi wujudnya nggak ada, wujudnya nggak ada. Mungkin bulu kuduk akan meremang. Nabi Muhammad SAW sendiri beliau saat itu kan beliau diutus belum sebagai seorang rasul, sehingga khawatir ada. Tsumma nuditu, kemudian aku dipanggil lagi, ada suara manggil lagi. Fanadhartu falam ara ahadan, aku lihat-lihat lagi, nggak ada noleh lagi, nggak ada orang lagi. Tsumma nuditu farafa'tu ra'si, kemudian dipanggil lagi, ada suara manggil, farafa'tu ra'si, kemudian beliau mengangkat kepala beliau, melihat ke arah atas. Fa idza huwa al-'arsy fil hawa, ternyata malaikat Jibril, beliau berada duduk di atas singgasana ataupun kursi, berada di hawa, berarti adalah di ruang apa ya, angkasa ini ataupun ngawang. Yani Jibril alaihissalam, fa khalat radfatun syadidatun, kemudian aku bergetar. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat riwayat yang terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim. Fa ataitu Khadijah fa qultu dastiruni fadastaruni fasabbu alayya ma'an. Kemudian Nabi Muhammad beliau khawatir, ini kejadiannya di sini ini enggak ada kejadian apa-apa. Melihat malaikat Jibril berada di atas ini menyangkut masalah keimanan nih. Menyangkut masalah keimanan. Ini kalau seandainya ditulis oleh orang zaman saat ini, orang ngaku sebagai seorang nabi, dan dia mendapatkan suatu wahyu semacam itu, kemudian dia menuliskan suatu buku, maka akan kita bilang bahwa itu adalah halusinasi, ini wong edan. Ini wong edan. Ini aneh. Ini aneh. Ini adalah menyangkut masalah keimanan kita kepada agama Islam, karena menyangkut masalah wahyu. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun toh kesannya itu adalah suatu cerita fiktif yang hanya kita dapatkan di perfilman, tetapi ini yang ngomong adalah Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih. Kita percaya 100% apa yang beliau sampaikan itu benar dan bukan karangan-karangan beliau, dan bukan sekedar halusinasi dari beliau. Ini menyangkut masalah keimanan kita, menyangkut masalah keimanan kita. Setelah peristiwa tersebut, beliau langsung bergetar, beliau khawatir, langsung pulang ke rumah, menemui Khadijah. Langsung beliau mengatakan, dastiruni, kalian selimuti aku. Fadastaruni, kemudian mereka menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Fasabbu alayya ma'an, kemudian mereka juga menyiramkan air kepada diri, karena mungkin keadaan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bergetar, dalam keadaan sangat panas, mungkin beliau demam, kemudian disiram air. Allah a'lam. Fa anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu firman-Nya, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, engkau berdirilah, kemudian berilah peringatan. Berarti ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca terhentinya wahyu. Di saat misalnya ditanya, loh ini yang benar yang mana kisahnya ini? Ini yang benar ayat surat pertama yang turun itu apakah surat Al-Alaq kah? Ataukah surat Al-Mudaththir? Kok bertentangan? Maka tadi ini kisah-kisahnya. Yang pertama adalah Al-Alaq, diturunkan sebagai penanda bahwa beliau diutus, diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian setelah wahyu terhenti beberapa hari, kemudian Allah menurunkan suatu surat Al-Mudaththir. Di situ ada kata-kata qum fa'anzir, berdirilah dan berilah engkau peringatan. Disuruh memberikan suatu peringatan. Memberikan suatu peringatan berarti Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan suatu peringatan kepada kaum-kaumnya. Memberikan suatu peringatan itu pada umumnya adalah kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada diri sendiri. Di sini Al-Imam
An-Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari di sini, mengomentari masalah ayat ataupun surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fasawabu anna awwala ma nuzila iqra wa anna awwala ma nuzila ba'da fatrul wahyi ya ayyuhal mudaththir. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah, bahwa surat pertama yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW itu adalah Al-Alaq, itu surat Iqra. Kemudian surat pertama yang diturunkan setelah vakum wahyu tadi itu, berhentinya wahyu, itu adalah surat Al-Mudaththir. Wahadil ayat, jadi ayat-ayat ini yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Mudaththir, hiya mabda'u risalatihi, ini adalah merupakan suatu permulaan dari kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Berarti pertama kali beliau didaulat, diutus ataupun diangkat sebagai seorang rasul, bukan hanya sekedar nabi, itu adalah saat Allah menurunkan ayat-ayat ini. Wa ya mutaakhiratun an-nubuwwati bi miqdari fatratil wahyi. Ini untuk surat ataupun surat Mudaththir ini, ataupun pengangkatan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus sebagai seorang rasul, itu adalah agak ke belakang sedikit. Setelah selesai diangkat sebagai nabi, kemudian beliau diangkat sebagai seorang rasul. Kapan? Setelah tadi itu masa fatratul wahyi ataupun masa terhentinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmalu ala naw'ain min taklifi ma'a bayani ma yatarattabu alaihi. Untuk surat Al-Mudaththir ini mengandung dua taklif. Taklif itu artinya adalah tugas syariah, disebut sebagai taklif. Kewajiban sholat berarti termasuk taklif dari Allah SWT. Kewajiban zakat, kewajiban nutup aurat, kewajiban puasa, kewajiban haji, semua adalah taklif. Taklif ini nanti dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada para mukallaf. Antara perkataan ataupun lafaz taklif sama mukallaf itu satu akar kata, kallafa yukallifu taklifan, ada kata taklif. Fa huwa mukallafun ataupun wadzalika mukallafun, berarti adalah orang yang diberikan suatu tugas untuk melaksanakan suatu syariah, disebut sebagai seorang mukallaf, yaitu di saat dia dalam keadaan aqil, dalam keadaan baligh. Di dalam surat Al-Mudaththir ini terkandung dua taklif di sini nih. Apa itu? Yang pertama adalah taklifu sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di halaman yang sama, ini halaman yang ke-77. Taklifu bil balaghi wa tahdhiri, yaitu tugas yang dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, bil balaghi wa tahdhiri, bil balaghi untuk menyampaikan, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, nanti bil balaghi untuk menyampaikan, wa tahdhiri, dan juga memberikan suatu peringatan. Ini berarti dalam firman Allah SWT, kum fa'anzir, fa inna ma'nahu, karena makna ataupun arti dari kum fa'anzir adalah hadzirin nasa min azabillahi illam yarji'u amma hum fi minal ghayyi wad dhalal wa ibadati ghairillahil muta'al. Kata beliau di sini ini bahwa artinya kum fa'anzir itu adalah hadzirin nasa, ente beringatlah peringatan kepada umat manusia min azabillah, dari sisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang berbuat suatu kemungkaran di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemungkaran diantaranya yang paling inti adalah di saat mereka itu menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat suatu kesyirikan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan mereka, Rabb mereka. Tentunya di saat Allah subhanahu wa ta'ala dia itu adalah Rabb mereka, tentunya perlu untuk diperhatikan tentang masalah tauhidul uluhiyah. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb mereka. Apa pengakuan mereka cukup? Nggak cukup. Karena kenapa? Perlu untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi peribadatan, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu kalau misalnya ada orang dia ini ataupun orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau bertanya kepada orang-orang ataupun kaum, siapakah yang telah menciptakan langit, siapa yang telah menciptakan bumi, ataupun nanti misalnya siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka, niscaya mereka akan bilang bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Apakah mereka telah dibilang bahwa mereka telah masuk Islam? Tidak. Karena kenapa? Karena kalau hanya sekedar pengakuan bahwa Allah itu sebagai Rabb, ataupun kalau orang Jawa pengiran, ataupun sebagai Tuhan, sebagai zat, sebagai Rabb yang telah mencipta memberikan suatu rezeki, ini nggak cukup. Karena kenapa? Karena perlu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, walaupun toh mereka ini telah beriman dari segi mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb mereka, tapi berhubung yang intinya berkaitan masalah uluhiyahnya, peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mereka laksanakan, sehingga mereka diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang hanya mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi dari segi pengibadatan kok mereka menyembah kepada selain Allah SWT, maka mereka bukan termasuk orang-orang Islam, bukan termasuk orang-orang Islam. Nabi Muhammad SAW, beliau di sini disuruh untuk memberikan suatu peringatan min azabillah, dari sisa Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nanti mereka kembali ke dalam agama tauhid, biar nanti mereka selamat dari kesesatan wa ibadatu ghairillahil muta'al, dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isyraki bihi fi dzati was sifati wal huquqi wal af'al. Dan juga di sini ini adalah biar mereka terhindar dari perbuatan syirik dalam zat Allah ataupun sifat Allah ataupun hak Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kum fa'anzir di sini ini berarti adalah terkandung suatu taklif agar Nabi Muhammad beliau menyampaikan kepada umat-umatnya. Beliau hanya sekedar menyampaikan, dan itu adalah inti dari dakwah para nabi, dakwah para rasul. Mereka sekedar untuk menyampaikan, wahyu dari Allah SWT, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah tauhid. Ini adalah muhimmah visi atau misi Nabi Muhammad SAW, adalah misi beliau diutus sebagai seorang rasul untuk membawa risalah tauhid. Kalau nanti dalam penyampaian saat beliau sudah menyampaikan kok ada sebagian di antara orang mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan cenderung melawan beliau, menentang beliau, tidak percaya pada beliau, bahkan pengen Nabi Muhammad dihabisi, pengen Nabi Muhammad beliau dibunuh, sehingga beliau menghentikan dakwahnya karena membahayakan akidah nenek moyang mereka. Walaupun toh begitu ya ikhwas sekalian, kita perhatikan para nabi mereka hanya sekedar menyampaikan apa? Menyampaikan dakwah. Nanti yang menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di saat paman beliau Abu Thalib tidak masuk Islam, di saat didakwai terakhir kali sebelum meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata mengikuti dakwahan dari Abu Lahab. Tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti dakwahan nenek moyangnya. Akhirnya Muhammad beliau bersedih. Kemudian Allah menurunkan suatu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ente enggak bisa ngasih hidayah kepada orang-orang yang telah ente dakwah-dakwah, enggak bisa ngasih hidayah. Yang memberatkan hati mereka adalah Allah SWT menghendaki seorang itu dia beriman kepada Allah SWT, maka dia beriman. Kalau nggak dikehendaki oleh Allah SWT, maka dia tidak akan beriman kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hiburan kepada kita semuanya, ataupun untuk kita semuanya, di saat kita berdakwah, termasuk mendakwahi keluarga kita, mungkin istri, mungkin yang akhwat mendakwahi suaminya, mungkin yang ayah mendakwahi anak-anaknya, atau anak mendakwahi ayahnya yang mungkin belum melaksanakan suatu syariat secara benar misalnya. Kalau seandainya mereka itu kok menentang, ataupun bahkan mungkin membuli kita, ngata-ngatain kita, atau mungkin memboikot kita,
Itu adalah suatu realita dalam kehidupan kita dalam berdakwah. Kita terima, kita terus jalani proses. Apapun yang terjadi, dakwah terus tetap perlu untuk disampaikan. Inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ma'alal rasuli illal balagh. Ma'alal rasuli illal balagh. Jadi tugas seorang rasul itu hanya menyampaikan masalah hal haram, masalah baik buruk, masalah hal-hal yang lainnya, membuat umat manusia masuk neraka atau membuat umat manusia masuk surga, semua hanya disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk nanti yang ikuti dakwaan beliau itu siapa? Berarti itu adalah nanti yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan si fulan dia masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan si fulan dia enggak masuk Islam adalah Allah juga Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita adalah hanya sekedar berdakwah. Tidak dituntut untuk menyuruh orang ataupun untuk menggerakkan hati orang untuk ngikutin dakwaan kita. Itu adalah yang pertama ataupun taklif yang pertama ataupun tugas dari Allah SWT yang pertama. Kemudian yang kedua, nau'utsani ada taklifu sallallahu alaihi wasallam bitadbiqi awamirillah subhanahu wa ta'ala ala dzatihi, yaitu tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mempraktekkan, menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, terhadap diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iltizami biha fi nafsihi liyahruza bidzalika mardatillah, agar beliau mendapatkan suatu ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru tadi uswatan hasanatan liman amana billahi wa dzalika fi baqiyatil ayat, dan beliau biar nanti menjadi uswah hasanah dari orang-orang lain yang mana nanti perintahnya adalah di ayat-ayat berikutnya. Faqalu wa rabbaka fakabbir, jadi firman Allah Subhanahu wa taala untuk kelanjutan ayat wa rabbaka fakabbir itu artinya adalah khassau bita'zim, yaitu khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bi fi dzalika ahada, dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Jadi untuk wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, anggaplah dia besar. Anggaplah dia sangat agung. Ucapkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Jadi di sana Muhammad SAW beliau diberikan suatu tugas yang berupa penerapan syariah, penerapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam dakwah beliau. Tentunya beliau di saat berdakwah semakin lama semakin mikir bahwa tugas beliau semakin berat dan juga semakin besar. Jangan sampai perasaan kebesaran tugas beliau sampai mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Tuhanmu, besarkanlah Tuhanmu. Allah akan menolong engkau di saat engkau berdakwah. Kemudian wasiyabaka fatahhir. Al-maqsudu zahir minhu. Ini maksud ataupun makna lahiriahnya adalah tadhirus siyabi wal jasadi, yaitu mensucikan, membersihkan pakaian dan juga jasad. Id laisa liman yukabbirullaha wa yaqifu baina yadayhi ay yakuna najisan mustaqdiran. Biar nanti, sebab tidaklah layak kalau seandainya ada orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ataupun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia dalam kondisi najis ataupun dalam kondisi kotor. Wa idza kana hadha tatahhuru matluban fa inna tatahhura min adrani syirki wa rajasil amali wal akhlaqi aula bi talab. Kalau jenis tatahhur ataupun bersuci dari najis ataupun kotor-kotoran itu adalah suatu yang diperintahkan di saat kita mau ibadah kepada Allah SWT, mau menghadap Allah SWT, tentunya untuk kotoran-kotoran yang sifatnya adalah rohani, maka lebih perlu untuk diberikan suatu pensucian. Jadi biar nanti suci secara lahiriahnya, suci dari segi batiniahnya, dari segi perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang bid'ah, ataupun mungkin akhlak-akhlak yang tercela, perlu untuk juga dibersihkan. Wasiyabaka fatahhir.
Allah mengatakan di sini wasiyabaka fatahhir, perintah untuk mensucikan baju. Kalau mensucikan baju saja diperintahkan untuk menghadap Allah SWT, apalagi mensucikan bagian batin. Berarti biar nanti dia ataupun beliau ini termasuk orang yang naziful aqidah as-salimah. Beliau termasuk orang yang suci, bersih dari segi akidahnya yang aman ataupun selamat ataupun yang murni, dan juga beliau keluar dari kotor-kotoran ataupun najis. Wa qalu waruzza fahjur, perkataan atau firman Allah SWT, waruzza fahjur maknahu ibta'id an asbab sakhatillahi wa 'adzabihi, jauhilah dari sebab-sebab yang menyebabkan murka Allah dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bilizami taati wa tarki maksiatihi, yaitu dengan cara meninggalkan ataupun dengan cara terus konsekuen dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai titik insyaallah waruz sampai akhir atau sampai titik akhir paragraf. Waruzza fahjur. Ini waruzza fahjur. Ini di antara penafsiran kata waruzza ini adalah kata al-authan. Al-authan itu adalah berhala. Artinya jauhilah berhala. Ini di antara penafsiran. Kemudian wala tamnun tastaghfir, dan janganlah kamu beri dengan maksud untuk mendapatkan suatu balasan yang lebih banyak. Ini pun diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk kepada kita semuanya. Disayang memberikan sesuatu pada orang lain, janganlah berharap untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak lagi, termasuk dari segi ataupun dalam segala hal. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan ini insyaallah. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas tentang masalah macam-macam ataupun pembagian wahyu. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan semoga menambah wawasan kita semuanya, dan semoga banyak imroh yang kita ambil dari setiap kajian insyaallah ya rabbal alamin, dan semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai umat Rasulullah SAW yang terus berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau insyaallah ya rabbal alamin sampai akhir hayat kita. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu